Yang pertama adalah persamaan diferensial tak mungkin. Jadi persamaan diferensial dengan mxy dan nxy. Nah, persamaan ini itu merupakan persamaan linear, tetapi tidak homogen. Maka pandangan bentuk persamaan diferensial itu bisa dilihat ax plus by plus c dx plus bx plus ky plus r dy sama dengan 0, di mana a, b, c, p, q, r itu merupakan konstanta. Maka ada 3 kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama, jika a per p sama dengan b per q sama dengan c per r sama dengan a, maka langkah penyelesaiannya itu menggunakan transformasi px plus q plus r sama dengan u, yang berarti bahwa ax plus by plus c itu sama dengan a dikali u. Nah, bentuk persamaan tereduksi menjadi persamaan dengan variabel terpisah dan kemudian diselesaikan. Lalu yang kedua, jika a per b sama dengan b per q tidak sama dengan c per r, nah maka langkah penyelesaiannya menggunakan transformasi px plus q sama dengan u, dan dari sini berarti dy sama dengan du min q dy per q, atau dx sama dengan du min q dy per p. Nah, misalkan a per p sama dengan b per q sama dengan beta, maka ax plus by sama dengan beta du. Persamaan tereduksi itu menjadi persamaan variabel terpisah. Beta x plus c dx plus u plus r du per du min p dx per q sama dengan 0, atau beta x plus c du min p dx per q plus u plus r dy sama dengan 0. Dengan selesaikan persamaan variabel terpisah ini, kemudian kita ganti x sama dengan px plus q untuk mendapatkan solusi umumnya. Kemudian untuk yang ketiga, jika a per p tidak sama dengan b per q, maka langkah-langkah penyelesaiannya itu menggunakan transformasi ada 2. Yang pertama, ax plus by plus c sama dengan u, maka a dx plus b dy sama dengan du. Nah, jika px plus q plus r sama dengan v, maka p dx plus q dy sama dengan dv. Nah, dari dua persamaan itu diperoleh dx sama dengan q du min b dv ak min bp, dan dy sama dengan a du min p dv per ak min bp. Nah, selesaikan persamaan diferensial di atas, kemudian kita ganti kembali untuk U dan V dengan transformasi semula untuk mendapatkan solusi umum persamaan diferensial semula. Untuk contoh soal, di sini ada tentukan solusi umum persamaan diferensial di bawah ini. Di sini ada 2x min 5y plus 2 dx plus 10y min 4x min 4 dy sama dengan 0. Di sini kita memakai kemungkinan yang pertama ya. Nah, anggap saja 2x itu a, 5y, min 5y itu b, dan seterusnya. A, B, C, P, Q, R kita menggunakan konstantanya saja. Nah, di sini kita masukkan kemungkinan yang pertama tadi, A per P sama dengan berarti 2 per min 4 sama dengan min setengah ya. B per Q sama dengan dimasukkan 5 min 5 per 10 sama dengan minus setengah ya. Kemudian C dan R nya juga sama dengan min setengah. Maka kemudian kita operasikan A per B sama dengan B per Q sama dengan C per R sama dengan alfa sama dengan min setengah. Min setengah semua kan tadi ya. Maka penyelesaiannya Px plus Q plus R sama dengan U. Nah, AX plus BY plus C sama dengan A kali U. A nya tadi kan min setengah, berarti dimasukkan menjadi min setengah U. Kemudian di sini tulis kembali soalnya, kemudian kita masukkan menjadi yang pertama itu yang dx itu min setengah U dx plus yang kedua U dy sama dengan 0. Nah, di sini kita menghilangkan U nya, kemudian jadilah min setengah dx plus dy sama dengan 0. Kemudian kita integralkan keduanya, integral min setengah dx plus integral dy sama dengan 0, maka dihasilkan min setengah x plus y sama dengan c. Maka
solusi umumnya yaitu minus setengah X plus Y sama dengan Z. Kemudian untuk persamaan diferensial eksak, ya. Di sini ada sifat-sifat dasarnya nih. Jadi suatu persamaan diferensial dengan bentuk m x y dx plus n x y dy sama dengan 0 itu dikatakan persamaan diferensial eksak jika ada suatu fungsi x y yang diferensial totalnya itu sama dengan mxy dx plus nxy dy, yaitu dengan meniadakan lambang x dan y. Nah, df sama dengan m dx plus n dy. Nah, untuk uji kepastiannya, jika m dan n itu merupakan fungsi kontinu dan memiliki turunan parsial pertama yang kontinu pada sebuah segi 4 bidang xy, maka mxy dx plus nxy dy sama dengan 0 itu adalah eksak hanya jika do m per do y sama dengan do n per do x. Kemudian di sini ada metode solusi. Nah, untuk menentukan solusi dari mxy dx plus nxy dy sama dengan 0, maka secara implisit diberikan oleh penyelesaian umum fxy sama dengan c. Untuk langkah-langkahnya menemukan suatu fungsi fxy adalah yang pertama itu perhatikan bahwa do f per do x sama dengan mxy dan do f per do y sama dengan nxy. Langkah yang kedua, integrasikan atau mencari integral dari mxy terhadap x dengan y tetap. Do f per do x dx sama dengan mxy dx fxy sama dengan integral batas atasnya x mxy dx plus Vy, di mana Vy itu adalah fungsi sembarang dari y saja. Nah, kemudian untuk langkah yang ketiga, fungsi fxy pada langkah yang kedua itu diferensialkan parsial terhadap y. Kemudian didapatkan do f per do y sama dengan do per do y integral atas x m x y dx plus do v per do y. Nah, untuk langkah keempatnya, karena do f per do y itu sama dengan n x y, maka do v per do y itu sama dengan n x y min do per do y integral untuk batas atasnya x m x y dx. Nah, dari sini Vy itu akan diperoleh langkah kelima nih. Nah, Vy yang baru saja diperoleh itu disubstitusikan ke fxy dalam langkah kedua. Nah, kemudian maka fxy itu sama dengan c dapat diperoleh. Nah, di sini ada contoh soal. Tentukan solusi umum dari persamaan diferensial di bawah ini dan buktikan keeksakannya. Di sini 2xy plus x pangkat 2 dx plus x pangkat 2 plus y pangkat 2 dy sama dengan 0. Nah, untuk pembuktian persamaan diferensial eksak, maka mxy sama dengan 2xy plus x pangkat 2 maka menghasilkan do m per do y sama dengan 2x. Nah, untuk nxy sama dengan x pangkat 2 plus y pangkat 2, maka do n per do x sama dengan 2x. Nah, karena do m per do y sama dengan do n per do x, maka persamaan diferensial tersebut itu merupakan persamaan diferensial yang eksak. Nah, kemudian mencari solusi umumnya. Langkah kedua itu mencari fxy. Maka dihasilkan fxy sama dengan dimasukkan rumusnya ya. Kemudian integral batas atas x 2xy plus x pangkat 2 dx plus v y itu menghasilkan untuk integralnya, maka karena x maka x pangkat 2y plus 1/3x pangkat 3 plus v y.
Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu langkah yang ketiga, 2F per 2Y sama dengan dimasukkan ya rumusnya 2 per 2Y integral dengan statusnya X 2XY plus X pangkat 2, mohon maaf itu X pangkat 2 ya, dx plus 2V per 2Y. Karena diintegralkan maka X pangkat 2 plus 2 per 2Y VY. Nah kemudian langkah yang keempatnya mencari 2V nya berapa. 2F per 2Y sama dengan NXY dimasukkan ya, jadi kan sudah ketemu X pangkat 2 plus 2 per 2Y VY sama dengan X pangkat 2 plus Y pangkat 2. Kemudian digabungkan nih, dikelompokkan 2 per 2Y VY sama dengan X pangkat 2 plus Y pangkat 2 min X pangkat 2. Habis X nya, X pangkat 2 nya habis. Kemudian VY sama dengan integral Y pangkat 2 dy. Integral dari Y pangkat 2 yaitu 2 ditambah 1, kemudian depannya itu konstanta, depannya itu 1, maka hasilnya 1 per 3 Y pangkat 3 plus konstantanya. Untuk yang langkah kelima itu solusi umumnya, maka dihasilkan fxy sama dengan X pangkat 2Y plus sepertiga X pangkat 3 plus VY sama dengan X pangkat 2Y plus sepertiga X pangkat 3 plus sepertiga Y pangkat 3 plus konstanta. Ini VY nya dimasukkan ya. Nah, kemudian kita hilangkan nih, itu kan ada sepertiganya ya, kita hilangkan. Nah dikalikan dengan 3, maka hasilnya 3X pangkat 2Y plus X pangkat 3 plus Y pangkat 3 sama dengan 3K. Maka solusi umumnya didapatkan nih, 3X pangkat 2Y plus X pangkat 3 plus Y pangkat 3 sama dengan C, dengan nilai C nya adalah 3K. Kemudian terreduksi ke bentuk persamaan diferensial eksak ya, atau faktor integrasi. Secara umum persamaan mx dx plus nx dy itu sama dengan 0 itu tidak eksak. Saya garis bawahi ya. Nah terkadang adalah mungkin mengubah menjadi persamaan diferensial eksak melalui perkalian yang eksak. Oleh karena itu, fungsi untuk mengubah persamaan diferensial tidak eksak ke bentuk persamaan diferensial yang eksak adalah faktor integrasi atau faktor pengkali atau gabung. Nah, di sini ada macam-macam faktor integrasi nih, ada beberapa faktor integrasi. Di sini saya menuliskan beberapa saja ya. Nah, yang pertama, jika 2M per 2Y min 2N per 2X per N sama dengan fx, di mana fx itu merupakan fungsi dari x saja, maka faktor integrasinya integral itu identitas ya, integral fx dx. Nah kemudian jika 2M per 2Y min 2N per 2X per min M sama dengan gy, di mana gy itu merupakan fungsi dari y saja, maka faktor integrasinya sama ya, integral gy dy pangkat yaitu, mohon maaf, jika mxy dx plus nxy dy sama dengan 0 merupakan persamaan diferensial homogen dan xm plus yn tidak sama dengan 0, maka faktor integrasinya 1 per xm plus yn. Nah kemudian jika mxy dx plus nxy dy sama dengan 0, maka itu diubah ke bentuk y fxy dx plus x gxy dy sama dengan 0, dan fxy itu tidak sama dengan gxy, maka faktor integrasinya 1 per xm min yn, dan seterusnya. Mohon maaf. Kemudian langsung ke pembahasan ya. Soalnya yang tadi 3x pangkat 2y pangkat 2 dx plus 4x pangkat 3y min 12 dy sama dengan 0. M-nya yang di depan dan N-nya di belakang, kemudian diintegralkan, integral parsial terhadap y ya, maka yang M-nya itu kemudian dihasilkan 6x pangkat 2y
Nah, untuk yang n nya 4x pangkat 3y min 12 dengan mengintegralkan parsial terhadap terhadap x, maka 12x pangkat 2 y. Nah, karena 2m per 2y tidak sama dengan 2n per 2x, maka bukan merupakan persamaan diferensial yang eksak. Nah, maka faktor integrasinya rumusnya 2m per 2y min 2n per 2x per min m sama dengan dimasukkan saja m nya tadi 3x maka 2y pangkat 2, karena min kita tambahkan minnya kemudian dioperasikan hasilnya akan 2 min 2 per y plus 4y, 4 dikurang 2 sama dengan 2 per y. Maka faktor integrasinya kita masukkan pangkat integral 2 per y ya tadi dy sama dengan pangkat 2 dan y sama dengan y pangkat 2. Nah, untuk faktor integrasi fx nya, karena faktor integrasi yang di atas sudah ketemu ya, y pangkat 2 kita masukkan saja, kemudian kita kalikan ke soalnya, kemudian didapatkan 3x pangkat 2 y pangkat 4 dx plus 4x pangkat 3 y pangkat 3 min 12 y pangkat 2 dy sama dengan 0. Nah, di sini kita dapatkan m dan n nya, m di depan dan n di belakang. Nah, untuk turunan parsial terhadap y nya didapatkan 12x pangkat 2y pangkat 3, dan turunan parsial n terhadap x nya ya, n terhadap x ya itu 12x pangkat 2y pangkat 3 ya, karena 2m per 2y nya itu sama dengan 2n per 2x, maka merupakan persamaan diferensial yang eksak. Kemudian kita cari solusi umumnya. Untuk mencari fxy dengan mengintegralkan m, maka fxy sama dengan kita masukkan rumusnya, kemudian kita masukkan m nya berapa, 3x pangkat 2y pangkat 4 dx plus vy, maka dihasilkan ya diintegralkan ya, x pangkat 2, 2 nya kita tambah 1, maka 3 per 3 sama dengan 1, maka x plus 3 y pangkat 4, karena kita integralkan itu adalah x nya. Nah, untuk mencari fy dengan mendiferensialkan fxy sama dengan n, maka 2f per 2y sama dengan nxy, kita masukkan ya, 4x pangkat 3y pangkat 3 plus 2 per 2y vy sama dengan 4x pangkat 3y pangkat 3 min 12 y pangkat 2, kita operasikan kemudian menghasilkan vy sama dengan min integral 12 y pangkat 2 dy, karena diintegralkan maka 12 dibagi 3 ya, maka menghasilkan min 4y pangkat 3 plus k, kemudian dimasukkan nih ke persamaan fx nya kan tadi x pangkat 3 y pangkat 4 plus vy ya, kemudian kita masukkan nih x pangkat 3 plus 4 x pangkat 3 y pangkat 4 min 4 y pangkat 3 sama dengan k, maka solusi umumnya x pangkat 3 y pangkat 4 min 4 y pangkat 3 sama dengan c, dengan nilai c nya adalah